Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini tetap kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkisar tentang pengalaman adalah guru ya. Pengalaman adalah guru. Jadi di sini akan saya sampaikan tentang pengalaman saya keterkaitan dengan pulangnya saya dari sekolah ya. Waktu pulang ya, sekolah di SLTA ya, itu saya mengendarai sepeda ya. Sepedanya kalau dulu terkenal dengan sepeda jengki ya, warnanya merah ya. Sepedanya jengki, warnanya merah. Nah, apa yang terjadi dengan pengalaman tersebut? Nah, waktu itu ya, ada sebuah ledeng besar ya. Ledeng ya, curah air dari Argoguruh ya, Tegineneng Sawaran ya, yang menghubungkan langsung ke Bantul ya, ataupun di metro ya. Waktu itu ada pengerjaan ya, yang langsung membuat talut ya. Sedangkan petugas-petugasnya ya, yang menjadi insinyur waktu itu mengambil dari Jepang, nggak tanggung-tanggung ya. Jadi walaupun di Indonesia tenaga insinyur untuk kualitas talut tersebut mengambil teknisi dari Jepang ya. Luar biasa, karena insya Allah dengan mengambil teknisi dari Jepang, kualitas daripada bangunan tersebut insya Allah ya, dapat diandalkan ya. Bahkan kalau kita lihat sesekali ke Argoguruh itu dibangun tahun 1935, Masya Allah ya, Masya Allah ya, bahkan sebelum merdeka ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu pembuatan talut itu dibikin penghubung ya, antara desa yang satu ke desa yang lain ya, yaitu desa Margomulyo ya, dengan desa Margorjo ya, ataupun bedeng 25 menghubungkan ke bedeng 26. Dan di situ dipasang jembatan yang sifatnya sementara ya, untuk anak-anak sekolah dipasang jembatan sementara ya. Namanya juga pengerjaan ledeng yang sangat-sangat prinsip ya, sangat besar sekali proyek tersebut ya. Jadi gimana caranya berbulan-bulan ya, pembangunan tersebut dilaksanakan. Nah, waktu kita berangkat melewati jembatan sementara itu lancar ya, lancar alhamdulillah, walaupun toh hanya dua papan yang dibentangkan ya untuk jembatan itu, alhamdulillah kami lewat lancar. Nah, setelah pulang apa yang terjadi? Saya ngomong sama teman saya ya. Saya ngomong sama teman saya ya, nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Kalau teman saya itu sih rumahnya Jembat Batu sana ya. Jembat Batu, Kecamatan Sukadana waktu itu ya. Kalau
kalau sekarang sudah masuk ke marga 3 karena pengembangan daripada wilayah, ya, pemekaran daripada wilayah kecamatan. Dengan percaya dirinya, ya, sepulang dari sekolah saya ngomong sama teman saya, ya, karena kosnya itu waktu itu cuman depan dengan belakang, sehingga sangat-sangat dekat, mau berangkat sama-sama, pulang pun juga sama-sama, ya, karena kita juga satu kelas, ya, dengan teman tersebut. Nah, ketika di perjalanan, ya, waktu mau nyebrang jembatan yang sifatnya sementara itu, saya udah ngomong sama temennya, langsung saja ya, nggak usah kita berhenti ataupun nggak usah kita jalan kaki ataupun dituntun sepedanya, nggak usah, kita langsung aja, saya bilang gitu. Nah, kita dengan pelan, dengan konsentrasinya, ya, melewati jalan tersebut, ya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ini apa yang terjadi, ya. Kalau jembatan tersebut ya kurang lebih sampai 4 meter, ya, 4 atau 3 meter, ya, karena penghubung satu desa, kemudian ledengnya cukup besar, ya, sehingga panjang daripada jembatan tersebut kurang lebih 4 meter. Nah, tanpa disengaja, tanpa disadari, ya, ternyata sepeda saya berhenti di tengah jalan. Masya Allah, entah karena apa, ya, sepeda saya itu berhenti di tengah jalan, dalam artian di tengah-tengah jembatan tersebut, ya. Karena saya sudah ngomong sama temannya, kita langsung gak usah berhenti. Ternyata dengan diam-diam, ya, teman saya menembur saya. Nah, ini teman saya menembur saya, ya, jedar gitu, Masya Allah, udah pusing 7 keliling, ya. Saya udah takut, Masya Allah. Akhirnya apa? Saya langsung, ya, masuk ke dalam ledeng tersebut, berikut sepedanya. Masya Allah. Kalau teman saya sih di atas, ya, nembur saya tapi nggak jatuh. Saya yang ditumbur, ya, walaupun yang ditumbur sepedanya, ya, saya juga ditumbur, tapi yang jatuh hanya saya sendiri. Udah orang banyak pada ngelihat ada apa, kenapa dan kenapa. Tapi masih bersyukur, alhamdulillah, ya, walaupun suasana jatuh, tapi alhamdulillah, ya, walaupun saya bukan ahli silat, tapi saya bisa, istilahnya itu jumping, tapi posisi tangan dan kaki itu posisi pegangan tanah. Jadi alhamdulillah tidak luka sedikit pun, ya, dan juga tidak tertimpa daripada sepeda tersebut. Orang-orang banyak sudah pada lihat, akhirnya orang juga pada menolong saya, ya, sepedanya dinaikkan, dan alhamdulillah, ya, tak sedikit pun, ya, luka yang ada di tubuh saya, walaupun toh saya jatuh dari jembatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele. Jadi dari sedikit, ya, pengalaman itu ternyata ada istilah, ya, kalau orang Jawa bilang itu nek wani, ya, ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Nah, itu ada istilah seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya itu kalau memang berani, ya, kita nggak usah takut. Tapi kenyataannya ada kekhawatiran, ya, mungkin kurang konsentrasi atau bagaimana, akhirnya tanpa saya sadari sepeda berhenti di jalan, saya ditumbur sama temannya, akhirnya saya jatuh. Nah, untuk itu kewaspadaan, ya, lebih baik terlambat, ya, 1 menit daripada masuk rumah sakit. Itu sebenarnya istilah-istilah, ya, itu mengajak kita kehati-hatian di dalam kita melaksanakan suatu kegiatan. Nah, untuk itu kita harus waspada apabila kita melewati suatu tempat tertentu yang mana entah itu licin, entah itu jembatan hanya 2 keping papan, ataupun jembatan yang kira-kira mengkhawatirkan, rawan untuk kita lewati. Nah, tentunya kita harus hati-hati, lebih baik kita sepedanya kita tuntun ataupun motornya kita tuntun pelan-pelan saja.
ya. Ini sekedar pelajaran buat kita semua ya. Jadi kewaspadaan di dalam kita melangkah, kewaspadaan di dalam kita melakukan suatu perbuatan, aktivitas itu memang sangat-sangat perlu. Karena tanpa waspada kita akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Bersyukur kepada Allah tentunya ya, dengan keadaan tersebut saya tidak sampai luka. Ya, alhamdulillah akhirnya ya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, ini merupakan pengalaman yang sebenarnya cukup mengerikan bagi saya, karena seandainya saya ketimpah daripada sepeda tersebut, ya mungkin ada yang pencut ada yang pencut bisa jadi. Tapi alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita ya, sehingga alhamdulillah tanpa lecet sedikit pun, tanpa luka sedikit pun ya. Nah, ini suatu pengalaman, dan setiap saya lewat di ledeng tersebut ya, insya Allah selalu terkesan ya. Sekarang jembatannya sudah bagus, sudah permanen, dan setiap saya lewat insya Allah ya terkesan ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang seperti ini akan terngiang-ngiang ya, mungkin ya akan teringat selama-lamanya, sepanjang hayat ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pengalaman saya para pemirsa bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi itulah pengalaman waktu saya sekolah ya, sedikit yang mungkin agak mengerikan ya, karena itu tadi ya, sudah positif ngomong sama temannya, nggak berhenti, tiba-tiba justru saya sendiri berhenti ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan selamat atau tidaknya, katanya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lesannya ya. Selamat tidaknya kita itu sangat dipengaruhi oleh lesan kita. Jadi kita harus hati-hati, karena omongan itu adalah doa ya. Pembicaraan itu tentunya harus yang baik-baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit daripada pengalaman, yaitu terjatuhnya saya dari jembatan yang sifatnya sementara, mudah-mudahan jadikan pelajaran buat kita semua akan kehati-hatian kita di dalam mengarungi, khususnya kalau kita sedang lewat jembatan yang mana jembatan tersebut mengkhawatirkan ataupun rawan kondisinya ya. Ini biasanya kondisi jembatan rawan ini biasanya berada di desa-desa. Lebih baik kita hati-hati daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.